teman-teman. Ini yang keberapa tadi? Wah, masih ada 2 lagi. Mesti cepet nih, ntar keburu habis waktu saya. Konstipasi, yaitu konstipasi ini apa sih? Bikin kita susah BAB, benar nggak? Selalu tuh sering saya dengar gitu. Bu, saya kalau nggak makan sayur sama buah saya ntar susah BAB. Oke, buat orang-orang yang sulit BAB, coba dipahaminnya gini. BAB itu tidak ditentukan oleh kita makan sayur atau buah, ya. BAB itu terkait kelancaran atau kesulitan kita BAB itu dipengaruhi oleh sympathetic nervous system kita. Saraf simpatis. Jadi saraf manusia, autonomous nervous system itu terdiri dari 2, teman-teman. Sympathetic nervous system sama satu lagi parasympathetic nervous system. Ini sifatnya gas rem. Gas rem. Kalau kita lagi ngegas, contoh, ketika kita rileks, pupil kita tuh santai, melebar, dilatasi. Tetapi ketika kita itu stres, pupil kita juga kesulitan melihat, air liur kita kering. Ini ciri-ciri orang yang lagi stres tinggi ya teman-teman. Terus dia mengalami mampet di usus besarnya, dia nggak bisa buang air. Karena dia stres. Penyebab stresnya apa? Carilah oleh teman-teman. Stresor masing-masing itu apa? Tiap orang beda-beda stresornya. Ntar saya nyambung deh ke Steven. Karena sumber stresnya tiap mesin kecerdasan itu beda-beda. Ya, tapi terlalu lama kalau saya ngomongin Steven sekarang. Nanti aja. Nah, jadi teman-teman, bagaimana caranya mengatasi BAB? Perbaiki tidurnya, perbaiki stres kita, kelola stres kita. Tenangin dulu pikiran kita. Apa yang bikin kita stres? Berserah sama Allah. Insya Allah perbaiki tidur, BAB-nya lancar. Nah, kalau masalah serat, penting banget gak sih Bu kita makan serat? Kalau memang mau makan serat, ya silakan. Tapi jangan berpikir tanpa serat saya nggak bisa. Itu loh, yang salah itu. Nggak usah berpikir gitu. Karena apa? Ketika teman-teman sudah makan rendah karbohidrat, juga glukosanya rendah teman-teman. Gulanya tuh rendah. Terus nggak jadi kewajiban kita untuk mengadakan serat di dalam usus kita. Orang serat juga nggak bisa ada yang diserap. Masuk ke mulut kita, ya keluarnya begitu lagi. Ya, jadi serat itu bukan mikronutrisi atau apapun. Nggak ada yang bisa diambil dari serat. Masuk, keluar as is. Ya, perbaiki tidur, kendalikan stres. Betul. Itu aja kuncinya. Oke, jadi artinya konstipasi di orang-orang keto, terutama di ketofastosis, ya dia nggak bisa disebut ketofastosis kalau dia tidak tidak menaati protokol KF. Kalau dia tidak menerapkan pengelolaan stres dengan baik, nggak ada usaha untuk mengendalikan stres, dia memperturutkan aja kemarahannya, kekecewaannya, kebenciannya, sehingga gluconeogenesis terjadi terus, stres tinggi terus. Akibatnya apa, teman-teman? Apa kebaikannya buat kita? Gak ada. Gak ada kebaikannya. Nah, jadi supaya nggak konstipasi gimana? Ya turunkan stres kita. Ya, ikutin tadi. Jaga apa? Kita lakukan puasa. KF itu justru menormalisasi sistem stres kita. Ya. Jadi, udah clear ya teman-teman? Nah, jadi teman-teman, kalau kita ikutin ketofastosis, protokol KF, teman-teman harus apa? Makannya jangan sering-sering, maka kita puasa. Kalau lagi makan, jendela makan dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, teman-teman jendela puasa. Jam 12 siang sampai jam 8 malam itu jendela makan. Makannya jangan tinggi karbo, tapi makanlah yang tinggi lemak dan protein hewani. Oke, udah jelas. Yang ketiga, perbanyak olahraga yang rutin, angkat beban, naikin massa otot. Keempat, tidurnya dijaga, jangan begadang terus. Tidur paling tidak dari jam 10 malam.
6 sampai 8 jam usahakan bisa tidur, deep sleep, oke. Nanti teman-teman bangun pagi berkegiatan lagi karena kortisol kita udah muncul ya. Kortisol itu hormon buat disiapin untuk stres. Jadi Allah itu tahu kita tuh siang banyak kegiatan, dikasih kortisol. Ini modal kamu untuk bergerak, mikir, stres dan lain-lain. Oke. Yang kelima ya, kelima ini yang bisa bikin pangkal gluconeogenesis terus terjadi tanpa kita sadar, yaitu mengelola stres. Jangan stres kronis, ya. Tahu kapan kita harus berserah, tahu persis kapan kita harus menyerah dan berserah. Kalau teman-teman masih ngotot, padahal itu udah tahun kesekian, ya teman-teman berusaha keras, enggak juga bisa. Ngapain kortisol tinggi terus? Ya kan? Mendingan apa? Udah kita berserah, menyerah untuk berserah. Nanti dikasih petunjuk, ikhtiar yang lain. Atau ikhtiar yang sama tiba-tiba dibukain jalannya. Itu mah terserah Allah. Iya kan? Dia yang maha kuasa, semua urusan kembali kepada dia. Teman-teman minta dong, jangan ngotot. Karena kalau teman-teman ngotot, berarti teman-teman belum mengamalkan kalau yang muslim, berarti masih belum mengamalkan rukun iman ke-6, menerima takdir baik dan buruk. Yang bikin teman-teman kesel pasti karena takdir buruk. Lah kalau nggak bisa nerima, kata Allah, kamu itu harus menerima. Kalau enggak kamu tidak beriman. Tidak beriman seseorang sampai dia menerima takdirku, kan gitu ya. Karena apa? Allah itu tahu kalau kamu tidak terima, kamu akan binasa. Kamu akan hancur. Siapa yang menghancurkan? Ya gula kamu yang akan menghancurkan. Clear? Kenapa sekarang ketofastosis itu sebuah gaya hidup, bukan diet. Oke? Semoga ini bisa dipahamin ya sama teman-teman semua ya. Jadi yang masih berpikir ketofastosis itu berbahaya, mudah-mudahan sudah mulai bergeser sekarang. Tidak lagi memusuhi lah paling tidak. Nggak usah musuhan sama ketofastosis.